Halo sobat netizen yang suka scroll tengah malam. Gue ucapin selamat datang di konten yang gak cuma bikin merinding, tapi juga bisa bikin mikir 2 kali sebelum percaya mentah-mentah. Kali ini kita bakal bahas topik yang udah kayak makanan sehari-hari di Indonesia. Hal-hal mistis. Tapi tenang, bukan cuma cerita serem doang yang bakal lo dapet, tapi juga gimana cara ngelihat semua itu lewat kacamata logika. Karena jujur aja, banyak hal yang kita kira mistis, ternyata bisa dijelasin kalau kita nggak males mikir. Jadi sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar lu nggak ketinggalan konten kayak gini tiap harinya. Gue yakin lu semua pasti pernah dengar cerita-cerita aneh sejak kecil. Mulai dari kuntilanak di pohon beringin, suara gamelan dari hutan, sampai pantangan keluar rumah waktu maghrib karena katanya jam-jam rawan. Pokoknya kalau ada hal yang nggak bisa dijelasin, langsung aja dicap mistis. Dan anehnya, walaupun sekarang kita hidup di zaman AI, internet cepat dan teknologi canggih, kepercayaan terhadap hal-hal mistis ini masih kuat banget. Bahkan sering jadi trending dan viral, apalagi kalau dibumbui dengan narasi yang dramatis dan penuh efek suara menyeramkan. Mistis tuh kayak magnet, selalu berhasil narik perhatian orang. Tapi sebenarnya, apa sih mistis itu? Simpelnya, segala hal yang dipercaya berasal dari kekuatan tak kasat mata. Bisa berupa makhluk halus, energi gaib, sampai peristiwa aneh yang nggak punya penjelasan logis. Masalahnya, kata mistis ini sering banget dipakai buat nutupin sesuatu yang sebenarnya bisa dijelasin. Bukan karena nggak ada penjelasan, tapi karena kita udah kadung percaya sama yang gaib-gaib. Padahal banyak banget kejadian yang awalnya dikira mistis, ternyata cuma masalah teknis atau kesalahan persepsi aja. Ambil contoh lampu rumah yang mati sendiri. Reaksi pertama, waduh, ada penunggunya. Padahal bisa aja kabelnya konslet atau fitting lampunya longgar. Tapi karena kita udah dilatih takut dari kecil, otak langsung lompat ke kesimpulan mistis. Dan yang kayak gini tuh nggak cuma kejadian sekali 2 kali, tapi udah jadi kebiasaan. Kejadian apapun yang nggak bisa langsung dimengerti, langsung dicap angker. Padahal, bisa jadi jawabannya ada di fisika, psikologi, atau bahkan cuma masalah logika dasar. Yang lebih menarik lagi, banyak banget fenomena viral yang dibungkus dengan nuansa mistis. Padahal kenyataannya biasa aja. Lo pasti pernah dengar soal gua di Tasikmalaya yang katanya bisa tembus ke Mekah kan? Ramai banget tuh di media sosial, sampai orang-orang rela datang jauh-jauh buat ziarah ke sana. Padahal, menurut geolog dan pihak MUI, itu cuma gua biasa. Nggak ada terowongan ajaib, nggak ada lorong dimensi lain. Tapi karena narasinya udah dibentuk mistis, banyak orang langsung percaya mentah-mentah. Bukan cuma itu, ada juga fenomena ayam berkokok jam 3 pagi yang katanya pertanda ada makhluk halus lewat. Tanpa dicek dulu, langsung panik, langsung rekam, langsung upload. Setelah ditelusuri, ternyata lampu jalan di sekitar situ rusak, jadi ayam-ayamnya ngira hari udah pagi. Sederhana banget penjelasannya, tapi karena rasa takut lebih dominan, logika jadi kalah. Kita cenderung nyari yang serem, bukan yang masuk akal. Mistis jadi semacam jawaban cepat bapat buat segala hal yang bikin bingung. Lalu ada lagi cerita pohon besar yang tiba-tiba tumbuh di atap rumah warga. Masyarakat langsung heboh. Mikir itu pohon dari alam gaib. Padahal, pas dicek sama ahli botani, ternyata akar pohonnya udah nembus retakan dinding selama bertahun-tahun dan gak ada yang sadar. Yang kayak gini nih, contoh sempurna gimana sesuatu yang biasa bisa jadi luar biasa cuman karena dibungkus mistis. Dan karena udah viral duluan, orang jadi lebih percaya kehebohannya ketimbang penjelasan ilmiahnya. Kejadian kesurupan massal di sekolah-sekolah juga gak kalah seringnya. Satu orang jerit-jerit, 5 menit kemudian nular ke 10 orang lain. Langsung dibilang kerasukan, dipanggilin orang pintar, disiram air bunga 7 rupa. Tapi psikolog bilang, ini namanya histeria massal. Reaksi psikologis yang bisa menular karena tekanan, stres, dan sugesti kuat. Tapi ya gitu, karena yang satu kedengarannya lebih seru dan, wah, akhirnya logika dikalahkan sama sensasi. Mistis juga sering banget jadi kambing hitam dari masalah-masalah yang sebenarnya butuh solusi nyata. Contohnya, ada orang sakit keras dan gak sembuh-sembuh. Keluarganya langsung mikir itu kena santet. Padahal setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata dia kena penyakit autoimun yang emang langka dan susah dideteksi. Tapi karena percaya mistis lebih dulu, jadi pengobatan medisnya malah telat. Ini bahaya banget karena bisa ngorbanin nyawa gara-gara salah arah dalam cari solusi. Dan gak cuma di kesehatan, tapi juga urusan rezeki, cinta, bahkan bisnis. Banyak banget orang yang percaya kalau dagangan mereka sepi karena ada yang nutupin, bukan karena produknya kurang oke atau tempatnya nggak strategis.
Akhirnya cari solusi ke orang yang katanya bisa buka aura usaha, kasih jimat, atau mandi kembang tengah malam. Lagi-lagi nggak salah percaya. Tapi jangan sampai itu jadi satu-satunya kacamata dalam melihat kenyataan. Gue nggak bilang semua mistis itu bohong atau nggak nyata ya. Karena gue juga ngerti banyak hal di dunia ini yang memang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Tapi penting banget buat bisa ngebedain mana yang mitos, mana yang fakta. Mana yang cuma cerita turun-temurun, dan mana yang bisa dibuktikan lewat data dan riset. Karena kalau semuanya diserahkan ke dunia gaib, kapan kita punya kemajuan cara pikir? Kalau tiap kejadian dikaitin sama makhluk halus, akhirnya kita jadi bangsa yang takut sama bayangan sendiri. Kita nggak maju-maju karena selalu cari alasan di luar diri kita. Lo gagal ujian, langsung bilang ada yang gangguin. Padahal mungkin lo emang nggak belajar maksimal aja. Kadang yang paling logis itu justru yang paling sederhana. Tapi kita suka lupa karena lebih suka yang dramatis. Indonesia itu kayak budaya, kayak cerita rakyat, dan itu nggak salah untuk dinikmati. Tapi kita juga harus bisa jadi generasi yang kritis. Yang nggak cuman konsumsi cerita, tapi juga bisa analisis. Nggak semua yang viral itu valid. Nggak semua yang diceritain turun-temurun itu harus dipercaya mentah-mentah. Justru di zaman sekarang, kemampuan untuk mikir sendiri itu jadi kekuatan yang luar biasa penting. Gue ngerti, cerita mistis itu seru. Gue juga suka nonton yang horor-horor, baca cerita serem di Twitter, atau scroll thread-thread yang bikin merinding. Tapi bedanya, sekarang gue nikmatin itu sebagai hiburan, bukan sebagai kebenaran mutlak. Karena dunia ini emang penuh misteri, tapi bukan berarti semua harus dimistisin. Kita tetap bisa percaya, tapi harus sambil mikir. So, lain kali lo nemu video serem, jangan langsung share sambil teriak, "Anjir, serem banget!" Coba tahan sebentar, tanya dulu ke diri lo sendiri. Ini bener gak ya? Atau jangan-jangan ada penjelasan lain? Karena makin kita latih otak buat mikir kritis, makin kebal kita dari ketakutan yang gak perlu. Akhir kata, gue cuma mau bilang, boleh percaya, tapi jangan gampang percaya. Mistis itu menarik, tapi jangan sampai jadi penghalang logika. Dunia ini udah cukup kompleks buat kita isi dengan hal-hal yang gak jelas. Jadi tetap buka mata, buka pikiran, dan jangan takut buat bertanya. Karena kadang jawaban paling serem justru datang dari kenyataan yang gak kita siapin. Thanks banget udah nonton sampai akhir. Kalau lo suka konten yang ngebahas hal-hal kayak gini, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Biar lo gak ketinggalan bahasan seru lain yang bikin mikir, ngakak, sekaligus merinding bareng. See you di video berikutnya. Stay kritis, stay waras, peace out, bye-bye.